Saudara, tidak terasa kita sudah mau taat, dipimpin Tuhan, ku senang pegang firman kehidupan, tiada celah, tiada noda, bercahaya bagaikan bintang. Luruskan hati, tuntun yang sesat, seperti yang kau rindukan. Di tengah dunia, jadikan terang, bercahaya jadi bintang. Mau taat, dipimpin Tuhan, ku senang pegang firman kehidupan, tiada celah, tiada noda, bercahaya bagaikan bintang. Luruskan hati, tuntun yang sesat, seperti yang kau rindukan. Di tengah dunia, jadikan terang, bercahaya jadi bintang. Luruskan hati, tuntun yang sesat, seperti yang kau rindukan. Di tengah dunia, jadikan terang, bercahaya jadi bintang. Aku sahabat Kristus. Satu kasih, Satu hati. Satu karya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui hari-hari kehidupan kita, kita tidak sendiri. Kita memiliki sahabat yang sejati, sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang selalu setia mendampingi kita, memelihara kita hari demi hari, karena Dia begitu mengasihi kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus juga ingin kita pun bersahabat dengan Dia. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan juga kita selalu mendengarkan suaranya sehingga kita bisa sehati dengan Dia. Dan dengan demikian maka kita akan berkarya bersama dengan Dia di dunia ini, di dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi berkat untuk banyak orang. Kita menjadi rekan sekerja Allah di ladangnya. Kiranya ini sungguh mewarnai kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari bersahabat dengan Tuhan Yesus.
Shalom saudaraku, berjumpa lagi di ibadah Blessing Revival. Sebelum kita memulai ibadah, mari siapkan hati, siapkan tempat yang paling nyaman, serta fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom buat jemaat yang saat ini juga sedang beribadah dari rumah-rumah. Berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dan biarlah ibadah kita hari ini benar-benar ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita semua tanpa kecuali menikmati indahnya hadirat Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Biarlah kita menyadari kalau kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Haleluya. Dan kita akan bersama katakan, pujian dan syukurku hanya bagimu, Yesus Tuhan. Mempersembahkan pujian dan syukur. Sadar bila ku ada, sungguh Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Kau hidup
Saat yang paling indah adalah saat di mana kita berada di hadapan Bapa. Saat terindah kita, saat kita berada di dalam hadirat-Nya, menikmati indahnya Tuhan. Gloria rakalamarasika, kuralamarasika nakalamarasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Gloria rakalamarasika nakalamarasika. Saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ya, terima kasih Bapa. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Ada sukacita saat terima kasih Bapak, Kamu boleh berada di hadirat-Mu. Haleluya. Berkat melimpah ada padamu, dan kupastikan aku dipulihkan, aku pasti dibaharui. Haleluya. Dalam hadirat ada sukacita. Jemaat berkata, saat terindah ketika aku berada di hadirat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, saat terindah. Haleluya. Di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Terima kasih Bapa. Ada jaminan bagi kami di hadirat-Mu. Kami dipulihkan dan dibaharui. Terima kasih. Dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sentuhlah setiap kami Bapa. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita.
besar. Karena itu biarlah hati kita meluap-luap dengan syukur dan pujian bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku sembah Tuhan, selalu ku sembah. Tiada yang lain yang ku sembah, hanya Engkau. Katakan dengan sepenuh hatimu. Kau yang ku sembah, selalu ku sembah. Tiada yang lain yang ku sembah, hanya Engkau. Kau yang ku sembah Yesus. Kau yang ku sembah, selalu ku sembah. Mari angkat tanganmu bagi Yesus. Sungguh kita akui bahwa tidak ada yang lain yang kita sembah, hanya Yesus. Oh, haleluya. Kau yang ku sembah, selalu ku sembah. Tiada yang lain yang ku sembah, hanya Engkau. Sekali lagi katakan, Kau yang ku sembah. Terima kasih Yesus. Engkaulah pujian dan sembah kami. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya bagi. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Engkau Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Mari bersama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari bersama katakan. Yesus, 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 ku bersama.
takutkan dalam hidup ini. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mengasihimu dengan kasih yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan Bapa bicara. Bilang, ku siapkan hatiku Bapa. Ku siapkan hatiku untuk aku boleh mendengarkan Engkau berbicara bagiku pagi ini. Aku mau membuka hatiku, membuka hidupku untuk Engkau berbicara bagiku secara pribadi. Terima kasih Bapa. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Saat ini Sungguh Bapa, aku haus akan firman-Mu. ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini Saat ini curahkan urapan-Mu. curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini Ku siapkan hatiku. ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Menolong hidupku. ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu. curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan,
Betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan. Betapa kami menikmati keindahan-Mu. Terima kasih. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Bagi setiap pribadi yang ada di tempat ini. Maupun juga yang di rumah-rumah. Biarlah perkataan firman-Mu kami simpan dalam hati kami. Dan kami lakukannya. Terima kasih. Urapan-Mu ada atas kami semua, terutama atas hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini. Kami percaya beliau akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Dan kami katakan, berbicaralah Bapa, kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta David Handoyo. Mari Bapak, silakan. Selamat pagi saudara sekalian. Jumpa lagi. Bosen-bosen deh. Kemis ketemu, sekarang ketemu lagi. Gak apa-apa. Saya bayar hutang 2,5 tahun sudah gak ketemu. Ya, kita melihat keadaan kita pada saat hari ini, saudara. Kita menaikkan pujian kita. Kita merasakan hadirat Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini saudara saya Pak Asto Matala bisa hadir. Tuhan memberkati dia. Tuhan memulihkan dia. Tapi satu hal saudara sekalian. Kita telah berusaha dengan kekuatan kita kadang-kadang. Mengatasi masalah. Saudara letih enggak? Menghadapi kehidupan ini. Letih tak menghadapi kesulitan yang kita hadapin selama kita hidup. Kalau kemarin saya bertemu dengan teman-teman SMA saya. Kita terpisah 54 tahun kemarin baru ketemu. Kalau mungkin ketemu 20 tahun yang lalu masih bisa ngitung siapa saja yang hadir. Kalau kemarin ketemu nanyanya siapa yang sudah pergi. Karena dalam kurun waktu kami bertemu kira-kira 4 tahun yang lalu. 48 orang telah dipanggil pergi. Nah, kadang-kadang kita melihat kehidupan kita ini kita merasa letih. Dan kemudian kalau kita berbicara dalam keadaan kita. Saudara kita kadang-kadang meletih. Kenapa? Kalau keletihan jasmani kita pakai tidur bisa. Tapi kok keletihan rohani saudara gak bakal bisa tidur. Spiritually fatigue. Bukan hal yang bermain-main. Kita gak sadar di bawah sadar kita kadang-kadang tertekan. Apa yang menyebabkan kita letih? Kita akan lihat firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya siapkan slide. Judulnya adalah letih, fatigue bahasa kerennya. Kita semua letih. 2 tahun lebih kita mengalami musibah pandemik ini. Seluruh dunia terpapar. Apalagi kita. Tidak terkecuali anak Tuhan atau bukan. Kita melihat paradigma kehidupan kita berubah. Saudara capek gak? Capek, pakai masker aja capek loh saudara. Kadang-kadang apalagi nyanyi pakai masker, napas sesek saudara. Bayangin. Tetapi ada suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lama-lama kita menjadi biasa. Kebiasaan yang merubah akhirnya menjadi tradisi. Tradisi menjadi kebudayaan. Kebudayaan bersih yang positifnya. Kita lihat positifnya saja. Kalau saudara melihat negatifnya, saudara letih. Tetapi kalau lihat positifnya, kita hidup jadi pola hidup kita jadi lebih bersih kan kita. Nah, keletihan apa yang kita lihat pada pagi hari ini? Kita lihat di dalam kitab Yesaya, dari depan Yesaya 40 ayat 31, ayat yang kita sering nyanyikan. Tetapi
orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berapa waktu yang kita gunakan berlari-lari berjalan di dunia ini? Kita kadang kalau kita flashback, kita kilas balik kehidupan kita. Dari kita mulai lahir sampai saat ini. Kita berjalan di dunia ini. Keletihan demi keletihan kita hadapin. Kesulitan demi kesulitan kita hadapin dan kita menangkan. Dalam setiap kemenangan yang kita capai. Mungkin itu kemenangan karena iman kita. Mungkin karena kemenangan karena kemampuan kita. Tapi satu hal, dalam setiap kemenangan pasti sebelumnya terjadi peperangan. Dan di dalam peperangan itu pasti terjadi pengorbanan. Dan di dalam pengorbanan itu adalah mengikis kita punya kemampuan. Dan setiap pengorbanan itu akan mengikis kita punya adaptasi terhadap keadaan. Yang membuat pikiran kita kemudian lama-lama terganggu. Memori kita menjadi penuh di dalam pikiran kita. Itu kadang-kadang kita letih. Makanya kita kadang-kadang perlu mengosongkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Kalau kita menyimpan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, itu adalah cost. Itulah biaya dari suatu kemenangan yang kadang-kadang kalau kita tidak lepaskan pada waktu kita menerima kemenangan itu, maka itu akan mengikis dan menumpuk keletihan di dalam jiwa kita. Nah, dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hanya orang yang menantikan Tuhan. Tuhan kemenangan demi kemenangan kecapai Tuhan. Jangan biarkan biaya kemenangan atau pengorbanan yang terjadi dalam peperangan itu mempengaruhi semangatku. Kan begitu. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan yang sama itu mengikis kehidupan kita loh saudara. Kok itu lagi masalahnya. Capek loh. Nah kita lihat lebih lanjut. Next. Nah kejenuhan. Salah satu faktor daripada yang membuat kita letih adalah kita merasa jenuh. Jenuh secara jasmani dan rohani. Seperti saya katakan tadi, kita bosan saudara. Saya pernah kadang-kadang merasa bosan dalam hidup ini. Seringkali saya juga ngaku, saya kadang-kadang merasa bosan juga. Kok ini lagi kan kita. Kenapa? Kadang-kadang dalam hidup kita perlu ada suatu gelombang juga. Kalau hidup saudara terlalu datar, flat, semuanya fine-fine aja, semuanya bagus saja. Rasanya hidup gak ada variasinya. Saudara akan jenuh toh? Pasti. Kadang-kadang orang cari petualangan lain kan gitu. Nah seringkali petualangannya sifatnya negatif. Kalau petualangan yang positif oke lah saudara. Tetapi namanya adventurous, petualangan, itu jarang yang positif saudara. Hanya untuk menghindari kejenuhan cari variasi lain. Nah kalau itu yang terjadi saudara, hati-hati. Seringkali petualangan kita menambah kejenuhan kita. Kalau itu petualangan yang di luar kemauan daripada Tuhan. Karena dikatakan jasmani kita letih. Apalagi pikiran kita. Yang pertama adalah kenapa kita jenuh? Karena kita keluar dari hadiratnya. Kita melihat di kitab Yonah 2 ayat 7. Kitab Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Itu doa dilakukan oleh Yunus pada waktu dia di dalam perut ikan. Yunus di perut ikan mati gak saudara? Gari.
Pasti mati lah. Tetapi apa yang berdoa? Siapa yang berdoa ini? Bukan jasmani Yunus. Jiwa dia yang berdoa. Tuhan mengizinkan dia terkubur selama 3 hari di perut ikan. Karena Tuhan mau dari dalam jiwanya timbul penyesalan, timbul doa yang dikatakan dia. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Kenapa dia letih lesu? Jelas dia letih lesu karena dia keluar daripada kehadirat dan kehendak Allah. Tuhan nyuruh dia ke Niniwe. Tetapi dia lari ke Tarsis. Nah, di situ kemudian terjadi hal-hal orang yang keluar dari hadirat Tuhan, saudara. Saudara perhatikan yang kisah Yunus itu tadi. Dia jenuh dengan kehidupannya karena keluar dari hadirat Tuhan. Dan orang yang keluar dari hadirat Tuhan itu sering membawa dampak daripada orang sekelilingnya. Jadi ingat, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan orang Kristen. Kalau kita keluar daripada hadirat Tuhan. Dampaknya bukan pada diri kita saja. Tetapi orang di sekeliling kita. Macam-macam. Nah, di dalam kisah Yunus ini. Dampaknya terhadap orang-orang di kapal itu toh. Orang-orang di kapal itu. Gak ikut berdosa. Tidak ikut bersalah. Tetapi karena Yunus lari dari kehendak Tuhan. Dia ada di dalam kapal itu. Semua ngalamin dampaknya. Barang-barangnya dibuang, angin ribut gak selesai. Itu kan korban, itu kan biaya, kos. Nah, di sini kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kejenuhan kita itu tadi karena keluar dari hadirat Tuhan. Nah, Yunus terjadi. Orang lain ikut menanggung biayanya. Meskipun akhirnya dia masuk, dilempar ke laut. Tetapi di dalam perut ikan, dia kemudian berdoa, dia mengaku. Ke dalam bait-Mu yang kudus dan sampailah doaku kepadamu. Teringatlah aku kepada Tuhan ketika letih lesu. Jadi kejenuhan, apakah kita ngalamin kejenuhan? Saya kadang-kadang dalam kesendirian saya ngalamin jenuh. Saya 2 tahun lebih terkurung di Australia. Jenuh juga, saudara. Ketemunya 4L, saudara. Saudara tahu 4L tuh? Lu laki kan gitu. Gak boleh kemana-mana. Kalau 4L-nya laki-laki lain lagi. Lika-liku laki-laki lain lagi. Nah itu karena jenuh, saudara. Jadi timbul macam-macam kayak begitu. Nah, seringkali dalam kejenuhan kita kemudian mulai menghitung hari. Saudara. Bukan laku ya menghitung hari. Kalau menghitung hari itu kemudian apa? Kalau saudara mulai menghitung hari-hari saudara. Yang ingat tuh bukan positifnya, saudara. Pasti ingat yang negatifnya. Oh iya aku ditipu ini, aku ditipu itu. Oh iya aku utangku kok belum dibayar ya. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, itulah namanya kejenuhan. Jenuh itu kemudian kita melihat apakah kita memberikan porsi kejenuhan itu tadi, pikiran yang negatif itu tadi, lebih banyak daripada kuasa firman Allah. Pilihan kita. Tetapi seringkali kenapa faktor negatif terjadi? Karena kita tidak dalam keadaan berhubungan dengan Allah. Kalau saudara hidup di dalam hadirat Allah, bersekutu dengan Allah, apapun keadaanmu, disitulah kita kemudian merasakan pemulihan seperti yang dikatakan Yunus tadi. Loh, mosok sembahyang tiap hari, mosok tiap saat. Tapi kemudian dikatakan bahwa doa itu nafas kehidupan kita. Hidup di hadirat Allah tidak harus selalu saudara berlutut di mana-mana, enggak. Tetapi pola pikir kerajaan seperti yang kami selalu. Kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tapi apa? Soal kebenaran
damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang kita hadapi, yang kita harus selalu hadirkan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak keluar dari hadiratnya. Kebenaran adalah firman Allah. Dan dari kebenaran itu timbul damai sejahtera, pikiran keluar dari pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian kita melihat lagi. Apa yang menyebabkan kejenuhan yang kedua? Next. Karena hikmat manusiawi kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5 kita akan baca. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Kalau kita mulai berusaha memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dengan hikmat manusiawi kita. Pasti saudara akan jenuh. Pasti saudara akan letih. Nah setelah mentok baru lari ke atas kan gitu. Nah pikiran manusia selalu gitu. Loh Tuhan kan memberikan aku hikmat. Aku dididik sekolah. Inteligensiaku dididik dengan baik. Seringkali kalau kita memecahkan masalah selalu dihubungkan dengan kecerdasan kita secara kecerdasan inteligensia kita. Kalau itu yang kita lakukan, berapa sih pinternya kita? Berapa tinggi sih sekolah kita? Karena masalah datang tidak selalu sama. Bahkan masalah yang datang yang kelihatannya sama terjadi variasi yang berubah. Contohnya kayak COVID ini. Banyak terjadi varian-varian yang lain bikin kita letih kan gitu. Tetapi dikatakan karena hikmat manusia ini hanya memikirkan berdasarkan kepandaian kita semata-mata tanpa melibatkan Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki kita mempunyai kecerdasan spiritual. Yang kemudian diterjemahkan dengan SQ, spiritual quotient. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan. Bahwa kalau kenapa kita jenuh? Karena kita memaksa otak kita untuk berpikir memecahkan masalah. Tanpa melibatkan Tuhan. Dikatakan oleh Paulus sendiri. Perkataanku maupun perkataanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia. Paulus mengatakan demikian. Kalau saudara lihat cara Paulus berbicara. Dia tidak dikembangin pakai macam-macam dengan narasi yang indah-indah. Enggak saudara. Dia straightforward. Dia langsung tegur saja. Dia enggak peduli. Dengan Petrus pun dia tegur langsung. Kenapa? Karena dia bukan model orang yang bisa berbicara berbunga-bunga. Tapi kadang-kadang manusia kan senang dikasih pembicaraan yang sifatnya berbunga-bunga. Saudara enggak ditegur straightforward secara langsung gitu. Enggak semua bisa terima. Karena pada dasarnya manusia itu sering dihibur dengan kamuflase yang semu. Penghiburan apa? Kata-kata semu yang kadang-kadang menghanyutkan kan gitu. Orang tertipu terhanyutkan bukan dengan kata-kata yang kasar. Tapi dengan kata-kata yang halus. Karena itu Paulus mengatakan. Aku tidak akan menghibur engkau dengan kata-kata yang manis-manis. Kalau nanti engkau masuk neraka. Itu adalah sistem Paulus berbicara. Tapi dengan kekuatan Allah. Kekuatan roh. Jadi kalau kita jenuh. Karena terlalu kita menggunakan hikmat manusia kita. Gak ada jalan lain saudara. Antisipasi terhadap dua itu apa? Jangan keluar dari hadirat Allah dan jangan hanya pakai hikmat manusia. Loh masa aku gak boleh mikir-mikir? Tetapi pikiran orang yang dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus akan lain hasilnya. Kadang-kadang orang bilang kita bertindak intuitif. Kok aku tadi berbuat begitu ya? Tapi nyatanya hasilnya bagus. Kenapa? Orang yang menyerah kepada Tuhan.
Seringkali kita bertindak itu di luar, kadang-kadang nggak masuk pikiran nalar kita. Tapi hasilnya positif karena itu orang yang berserah kepada Tuhan. Pasti. Di saat diperlukan di situ kemudian timbul suatu ide yang katanya yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau orang dunia bilang berpikir out of the box, di luar kebiasaan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah berpikir out of the box, tidak berpikir di luar kotak, tetapi kita berpikir di dalam ruang lingkup firman Allah. Itu yang membuat kita bisa bertindak dan berkata-kata. Bukan dikatakan kuasa Roh Kudus akan memberikan di bibir kita ucapan yang harus kita ucapkan. Nah, itu adalah antisipasi untuk melupakan hikmat kepandaian manusiawi semata. Next. Dan antisipasi menghadapi keletihan dan kejenuhan adalah kembali kepada hadiratnya. Kita lihat di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kepadaku, saya kasih garis merah. Kita yang letih lesu. Pasti kita ada keletihan. Dan berbeban berat, aku akan memberi. Kemudian yang saudara lihat ayat ke-29. Oke Tuhan, aku udah datang kepadamu. Karena sesuai undanganmu dan janjimu. Bahwa aku mau memberikan sentosa atau kelegaan kepadaku. Loh, apa berhenti sampai situ saudara? Enggak saudara. Saudara lihat gandengannya ayat 29. Kalau orang yang sudah kemudian menyerap Tuhan, aku letih. Aku capek. Pikiranku udah mentok Tuhan. Aku lari kepada. Kiranya engkau memberikan sentosa. Tapi apa kata Tuhan? Oke, aku berikan engkau sentosa. Tapi dia bilang apa? Pikulaku yang kupasang dan belajar aku padu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwa akan mendapat ketenangan. Nah, kita datang kepada Tuhan. Sesuai undangannya untuk mendapat kelegaan. Tetapi Tuhan bilang apa? Loh kok suruh mikul kuk lagi Tuhan? Kan sudah pasti nanya. Loh katanya engkau memberikan aku kelegaan. Lah kok suruh mikul lagi Tuhan? Belajarlah kepadaku. Manusia itu perlu selalu dikasih kuk Tuhan. Kuk apa yang dalam kehidupan kita? Yang ada di dunia kalau kita lihat, kita anggap bahwa peraturan ataupun ketentuan dari yang ada di undang-undang di suatu negara. Itu kadang-kadang merupakan beban yang kita harus tanggung. Harus pikul. Kalau kita nggak nurut aturan, kan kita melanggar hukum. Kalau kita melanggar hukum ada sanksinya. Kan kita. Hukum di dunia kita bisa ikutin. Kita tunduk merasa bahwa kemudian kalau itu menjadi beban kehidupan kita, memang iya sih. Kan saudara contohnya aja yang kalau keluar di jalan. Nurut peraturan itu kadang-kadang menjadi beban saudara. Benar enggak? Karena dasar manusia itu enggak ingin diatur gitu. Nah ini satu kisah saudara. Waktu saya pertama kali ke Australia, memang di Australia itu bawa mobil itu sama kayak di Indonesia. Setir kanan. SIM Indonesia pun laku. Nah, mulai pertama saya nyetir di Australia itu saya stres, saudara. Kenapa? Mesti ngikutin aturan. Kan gitu. Di jalan lane-nya harus apa? Lainnya nggak boleh keluar. Kalau keluar mesti ngasih tanda. Nah, kita biasa di sini aturannya sama, ketentuannya sama aturannya. Cuman di sini nggak pernah diikuti kan gitu. Nah, akibatnya dari kebebasan yang sifatnya bukan kebebasan yang menurut kemauan kita kemudian dikembalikan pada itu menjadi suatu kuk tersendiri kan gitu. Nah itu yang ada di dunia. Kita melihat kuk apa yang kita lihat kalau kita Yesus bilang kuk yang kupasang.
dan belajarlah kepadaku. Nah, pelajaran apa yang Yesus katakan? Karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Lemah, lembut dan rendah hati. Itulah yang Yesus kehendaki. Kuk itulah yang Tuhan Yesus ingin pasang dalam kehidupan kita. Karena apa? Belajar. Loh, Yesus saya kasih contoh, dia nggak sekedar omong, saudara. Kan gitu. Bahkan dikatakan di kitab Ibrani, dia katakan bahkan dia merendahkan diri, bahkan lebih daripada sebagai hamba, bahkan mati di kayu salib. Di situ Yesus menunjukkan, aku lemah lembut, aku merendahkan diri. Tetapi ada kalanya Yesus menghardik, saudara. Duh, kok katanya Yesus lemah, kok dia menghardik? Siapa yang pernah dihardik? Muridnya yang suka paling nonjol, kan dihardik. Dikatakan iblis loh, setan loh. Karena apa? Itu salah satu hal yang Yesus tidak ingin. Kenapa? Dari murid yang paling top ini kelihatannya menjadi ragi, meracun buat yang lain karena dia dihardik. Dalam hal menghadapi dosa, Yesus tidak kompromi. Tetapi dalam hal menyelamatkan jiwa manusia, dia lemah lembut. Itu Yesus. Nah, karena itu dia memasang kuk yang ingin kita pelajari dari dia. Memang kuk kita masing-masing lain. Bahkan dikatakan memikul salibnya tiap hari baru mengikut aku, kan gitu. Jadi mengikut Yesus, kita masing-masing diberikan beban salib. Salib kita loh, bukan salib Yesus. Kita nggak akan bisa mikul salibnya Yesus. Dan kita masing-masing dikasih kuk itu. Kasih kekang. Saya perhatikan kalau kuk dipasang pada lembu atau kerbau untuk membajak sawah. Kan gitu. Supaya nggak lari-lari ke sawah tetangga kalau nggak dikasih kuk. Kan lari-lari lah. Nah kita dikasih kuk gitu, saudara. Supaya kita nggak lari-lari ke tempat lain, kan gitu. Nah kuknya kerendahan hati orang yang tidak bisa menerima. Contoh apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kalau kita masuk ke gereja, seringkali kita mau mulai memilah-milah. Kita tidak mau memikul kuk kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dia lihat, oh iya, siapa ini yang khotbah hari ini, kan gitu. Itu bukan orang yang mau memikul kuk kerendahan hati dan kelemah lembutan. Nah, contohnya dengan adanya YouTube segala macam kalau hari Minggu. Selama 2 tahun ini saya lebih banyak ngadepin screen daripada ngadepin orang, saudara. Seperti saya katakan. Jadi kalau ngadepin orang kemudian timbul kayak demam panggung lagi, saudara. Loh, ngadepin screen terus kok bicara di Zoom, kan gitu. Aneh toh. Nah, tapi karena kemajuan teknologi ini kemudian di YouTube kita setiap minggu itu bisa milih gereja, saudara. Enak lah gitu. 2 tahun gak usah keluar duit kolektor karena di rumah. Irit lagi. Kan gitu. Bahkan kemudian yang menjadi orang kemudian melupakan etika beribadah. Di rumah sambil lesehan. Nah itu bukan hal. Makanya seringkali kalau ibadah kemudian dari hamba Tuhan bilang, saudara ini ibadah. Jadi meskipun saudara di rumah hendaknya saudara bersikap sopan dan rapi. Nah kemudian itu kita anggap sebagai kuk. Kenapa? Karena kita bebas. Disiplin dalam beribadah. Etika beribadah. Bukan hanya kalau kita di gereja. Tetapi juga di rumah. Nah kalau itu kita anggap sebagai kuk. Karena kebebasan kita terganggu. Terserah. Tetapi hal yang Yesus ingin ajarkan bukan hanya etika beribadah. Tetapi kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kerendahan hati berarti apa? Kita tidak menghakimin siapa yang berdiri di depan kita.
Tidak memilah-milah ajaran. Oh, aku mau dengar yang ini aja. Kalau saudara mulai memilah-milah pengajaran firman Allah, saudara pasti jemu. Karena dengan memilah-milah kita menghakimi. Pada saat kita menghakimi, kita tidak menunjukkan kerendahan hati. Pada saat kita tidak menunjukkan kerendahan hati, kita adalah orang sombong. Kalau kita orang sombong, Tuhan mengatakan Allah merawan orang sombong. Susah ya saudara? Itu kuk yang kita harus pakai. Kerendahan hati itu. Jadi itu yang namanya kembali ke hadiratnya. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita melihat lagi di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa itu? Yesus. Belajarlah daripadaku. Aku anak Allah. Aku bagian daripada Tritunggal Allah sendiri. Dan keilahianku setara dengan Allah Bapa. Tetapi dalam hal penundukan diri, dalam hal mencari hadirat Bapa, aku menyediakan prime time, first thing in the morning. Apa hal pertama di pagi hari yang dia lakukan? Dia menyelinap pergi keluar tanpa diketahui orang. Kenapa? Bapak melihat orang yang berdoa tanpa dilihat orang, disitulah kita melihat bahwa akan ada hadiratnya yang dia karuniakan kepada kita. Yesus sebagai anak Allah, dia perlu menyediakan waktu untuk selalu berhubungan dengan Bapa. Tinggal bagaimana kita kembali kepada hadiratnya. Bersedia memikul kerendahan hati dan kelemahan. Kemudian untuk itu perlu selalu berhubungan dengan Bapa. Itu teladan Yesus berikan. Seringkali kita lupakan kan begitu. Jadi kalau kita pitstone pagi hari saudara. Bukan karena mau kita. Karena kita ingin melihat teladan daripada Yesus. Kalau kita pagi hari apa yang kita lakukan kalau kita bangun pagi hari? Langsung loncat dari tempat tidur. Mikir oh ya aku mau anak. Kalau itu yang kau lakukan saudara. Tanpa menghadap pada Tuhan. Aku jamin harimu seharian akan miserable. Akan tidak enak gitu. Loh, Yesus saja kayak begitu loh. Lah kok kita ini apa sih? Kalau nggak mau menyediakan waktu. Loh, aku tidurnya kemalaman bangun kesiangan. Tahu-tahu jadwalnya udah di depan mata ketat sekali. Susah ya saudara. Jadi orang Kristen itu susah lah saudara. Nah, saya sering katakan. Mati untuk Kristus lebih gampang daripada hidup untuk Kristus. Ya kan? Karena ini loh. Untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Gak main-main. Perlu ada harga yang harus dibayar. Memikulku. Itu semua bisa terjadi karena apa? Saudara? Kita lihat sebelumnya. Seperti Paulus katakan. Karena kuasa daripada Roh Kudus. Hari-hari ini saudara. Kurun waktu dari Yesus naik ke surga sampai hari Pentakosta. Itulah saatnya gereja berdoa mencari. Orang bilang mencari kepenuhan Roh Kudus. Kalau saya bilang itu ada refreshing. Sampai di mana kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu yang memberi kekuatan pada kita. Hanya 10 hari dalam setahun. Yang 355 hari yang lainnya ngapain? Gak begitu saudara. Saudara jangan mencari kuasa Roh Kudus dalam 10 hari masa Pentakosta ini. Bukan. Tetapi hendaklah seperti teladan itu tadi. Aku mau kuasa Roh Kudus menguasai seluruh hidupku sepanjang hari dan sepanjang tahun. Kan begitu. Karena kita mulai dengan Tuhan pada pagi hari. Bukankah ada lagu yang sering dinyanyikan dulu ya. Setiap kaki mulailah dengan Tuhan, tekuk lututmu dan menghadaplah Tuhanmu. Beri Tuhanmu tahu segala kebutuhanmu. Cari perhentian di dalam hadiratnya. Itu lagu udah lama gak dinyanyikan, gak tahu masih ingat gak saudara. Tapi itulah hal untuk mengatasi
kejenuhan hidup kita. Jenuh badan bisa tidur, tapi jenuh rohani celaka, saudara. Tanpa kuasa Roh Kudus. Kembali. Biarlah kuasa Roh Kudus. Saudara jangan hanya minta hanya karunia-Nya saja. Memang karunia untuk glosolalia bagus menguatkan diri. Nubuat menguatkan jemaat. Tapi karunia iman. Itulah yang membuat kita bertahan. Mempercayakan diri kelontongan kepada Tuhan istilahnya. Saya akan tutup dengan satu kalimat. Next. Membiarkan keletihan yang disebabkan oleh kejenuhan membuat kita menjadi tawar hati dan mengingkari kekuatan iman kita kepada Kristus. Jangan biarkan keletihan menguasai kita. Minta kuasa Roh Kudus untuk mempertahankan iman kita. Sehingga kita bisa keluar dari tempat ini kita tidak letih. Karena kita yakin kuasa Roh Kudus akan memeteraikan iman kita. Sekian firman Tuhan dan saya undang. Kita semua mau berdiri saudara. Semoga firman Tuhan membuat kehidupan kita lebih baik, melepaskan kita dari kejenuhan. Saya percaya setiap kita telah mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan sudah memberkati kita. Dan saya lebih percaya lagi akan terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa di antara kita. Kita akan terus hidup di dalam hadirat Allah. Haleluya. Sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini. Sangat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Haleluya. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan saat terindah. Saat terindah aku akan nikmati Engkau di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita pada hari ini. Kalau ada di antara kita yang letih lesu, kita sudah tahu bagaimana caranya. Kembali ke hadirat Allah. Kembali ke hadirat Bapa. Punya tekad yang kuat di dalam diri ini untuk berada di dalam hadirat Bapa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk perkataan firman-Mu hari ini buat kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa Engkau tidak mau kami ini hidup di dalam keletihan ataupun kelesuan secara rohani. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Biarlah kami semua jemaat-Mu bangkit. Dalam nama Yesus kami bangkit. Dan kami mau kembali berada di hadirat Allah.
Kami mau berada di hadirat Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah api Roh Kudus boleh membakar kami. Api Roh Kudus bakar hati kami. Terima kasih. Sehingga kami benar-benar boleh meninggalkan keletihan dan kelesuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Berkati hamba-Mu ini, biarlah urapan baru selalu ada padanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebuah pujian yang berkata, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Kita semua di bawah terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Berada di hadirat. Amin. Berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan kita. Saya percaya semua kita menikmati pujian ini. Dan pujian ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Mari sebelum kita menyerahkan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu.
Tiba saatnya kita akan berdoa bagi setiap saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu yang kemarin sampai hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah-rumah, mari silakan berdiri. Juga bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan, ya. Kami akan berdoa memberkati Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang saat ini sedang berdiri, baik yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami mohon supaya Engkau tetap memegang mereka dengan tangan kanan kemenangan. Tolong Tuhan supaya mereka makin hari makin memperhatikan hidup iman percaya mereka kepadamu. Jadikanlah mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu bertahan menghadapi situasi zaman ini dengan iman yang kokoh dan kuat kepada Tuhan. Yang sekolah, Tuhan berkati sekolahnya. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, berkatilah hidup rumah tangga mereka. Biarlah keluarga demi keluarga boleh makin hidup kokoh di dalam Tuhan pula. Biarlah suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai penolong sepakat untuk membawa keluarga mereka untuk makin cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat Tuhan di dalam setiap rumah tangga terjadi. Penyertaan Tuhan terjadi dengan sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami percaya berkat-Mu tidak akan pernah berkeputusan dalam hidup mereka secara pribadi maupun secara keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya melihat Bapak As ada di tengah-tengah kita. Ya, puji Tuhan. Kalau Pak As bisa hadir itu adalah karena Tuhan. Ya, dan saya percaya beliau makin dipulihkan supaya kesehatannya makin oke, ya. Kita berdoa bersama-sama buat Pak As. Beliau biasanya selalu memberkati kita di akhir ibadah. Tapi kali ini saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa khusus bagi beliau. Dan biarlah tangan Tuhan senantiasa diulurkan untuk memberkati beliau. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami memberkati hamba-Mu, Pendeta As Tomatala. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap memegang dia dengan tangan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Jemaat-Mu berdoa pada hari ini supaya Engkau memulihkan keadaannya dengan sempurna. Engkau Tuhan Allah kami yang ajaib. Kami percaya keajaiban-Mu terjadi buat Pak As secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau yang akan menyempurnakan pemulihan itu di dalam tubuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita angkat tangan kita. Kita katakan sama Tuhan bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu keajaibannya. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi katakan, saya mengundang hambanya Pendeta David untuk berada
Di akhir dari ibadah kami Tuhan, kami tidak perlu lupa berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, Wakil Gembala dan semua pengerja yang terlibat di dalam kegiatan ERC di tempat ini. Mereka yang terlibat dalam setiap kegiatan liturgi, semuanya Tuhan satu persatu, Engkau pakari mereka dengan pagar berkat-Mu, sehingga tidak ada kuasa yang boleh menjangkau kehidupan mereka. Mereka selalu hidup di dalam hadirat-Mu, menjadi garam dan terang di mana mereka berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini, itu semua di dalam pengetahuan-Mu Tuhan. Berikan kami pemimpin yang selalu takut akan Engkau dari yang teratas sampai yang terbawah. Sehingga kami umat-Mu boleh merasa bahwa kami hidup di dalam damai sejahtera di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka yang bekerja, mereka yang sebagai profesional ataupun mereka berusaha sendiri Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu satu persatu. Kau tilik kehidupan mereka, cukup-cukupan kebutuhan mereka. Terlebih lagi kebutuhan rohani mereka. Mereka selalu sadar bahwa hidup di dalam hadirat-Mu adalah kunci dari setiap berkat yang ada di dalam mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya tangan-Mu sendiri terkedang Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang pengorbanan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, serta meterai daripada kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya demi kemuliaan nama Yesus Kristus saja. Dan kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kulihat bunga indah akan terus mekar bersemi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.